60, Son 30, dan Toy 20. Nah, kemudian di sini langkah pertama ini adalah menghitung laba investasi dari Toy. Ya, di sini Sun kan memiliki 70% dari Toy, 70% ya. Sehingga laba Toy di sini kan ada berapa? Ada laba Toy di soal ini ada 40. Ya. Sehingga laba investasi adalah 70 dikali 40 sebesar 28. Ya. Nah, sehingga di sini jurnal yang harus dibuat oleh Sun adalah investasi pada Toy 28.000, pendapatan dari Toy sebesar ini, pendapatan dari Toy juga sebesar 28.000. Oke. Sebentar, saya break sebentar ya. Sebentar aja, 1 menit ya. Oke, sebentar. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat ya di sini untuk ayat jurnal di Sun tadi kan investasi pada pendapatan. Kemudian menghitung dividen Toy sebesar 20%, $20 kali 70% yang dikurangkan di sini dari investasi. 20 dari mana? Dari sini ya. Dividen yang dibayarkan ini kan $20. Sehingga di sini karena kepemilikannya adalah 70% ya, 70% dari Son ke Toy, maka di sini dividen pun juga harus dikurangkan sebesar $14 karena dividen itu adalah uang yang keluar dari perusahaan sehingga kita harus kurangkan. Gitu ya. Jadi dividen adalah laba yang ditahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk para pemegang saham sehingga ini akan dikurangkan dari investasinya. Berarti debitnya adalah kas 14.000, kreditnya adalah investasi pada Toy sebesar 14.000. Sehingga saldo akhir Toy di bukunya Son itu adalah 105 ditambah 28 tadi ini ya, 28 dikurangi dengan $14 tadi dividen, sehingga hasilnya adalah $119. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah POP menghitung laba investasi dari Sun. Jadi di sini karena POP memiliki 80% saham Sun,
maka di sini saham Sun termasuk pendapatan investasi ini adalah sebesar 50 ditambah 28, sebesar 78. Dari mana laba Sun? Laba Sun dari soal ini, ya kan? Labanya kan 50 ditambah dengan tadi 28. 28 dari mana? 40% kali 70% kepemilikan Sun. Sehingga Sun ini punya berapa? Punya 50 ditambah 28, jadi 78. Nah, dari 78 ini tadi ya, laba investasi ini kan punya Sun ya, punya anak perusahaan. Nah, berapa induk yang akan mengambil nilai Sun ini? Berarti kan dari kepemilikan induknya kepada Sun 80% dikali $78, ketemulah $62,4 gitu ya. Nah, sehingga jurnalnya bagaimana? Jurnalnya itu adalah investasi pada Sun ya, $62.400 ya. Kemudian kreditnya adalah pendapatan dari Sun. Jadi parent akan mencatat sebesar labanya sebesar 62.400 ya. Tapi di sini untuk dividen dari Sun ini adalah berapa dividennya Sun? Dividen itu adalah laba yang dibagikan sehingga ini akan mengurangi ya, mengurangi nilai dari kepemilikan nilai labanya dari parent ya. Jadi dividennya itu dari Sun itu $30 dikali 80% kepemilikan parent adalah $24. Nah, ini dikurangkan dari investasinya sehingga debitnya kas 24.000, kreditnya adalah investasi pada Sun 24.000. Sehingga saldo akhir investasi pada Sun ini dari parent ya, ini adalah 200 plus 62,4 dikurangi dengan 24 dividen yang dibayarkan ini. Ini 200 dari soal ya. Nah, kemudian untuk analisis ini langkah ke-6, ini ada analisis konsolidasinya. Jadi untuk pendapatan konsolidasi POP ini adalah untuk laba terpisahnya POP ini 100, bagian POP dari laba Sun ini adalah 50 kali 80% itu ada 40. Kemudian ada bagiannya POP dari labanya TOY ya secara tidak langsung ini adalah 40 kali 80 kali 70% ya. Jadinya adalah 22,4 karena ada kepemilikan tidak langsung. Kepemilikan siapa? Kepemilikan Sun kepada Toy sehingga dianggapnya Pop juga memiliki Toy ya. Sehingga penghitungannya adalah 40 ya, bagian Pop dari laba Sun nih, Sun ini kalikan 80 kali 70%. Jadi tadi kan ketemu 56% ya, 56% kali 40 ketemunya adalah 22,4. Sehingga total laba bersih konsolidasi ini sebenarnya adalah 100 tambah 40 tambah 22,4 atau 162.400. Jadi laba bersih konsolidasi perusahaan induk atau POP itu adalah 162.400 gitu ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan IFRS, ini adalah karena POP memiliki kontrol tidak langsung atas TOY melalui Sun, sehingga TOY harus dikonsolidasi penuh. Ya, kemudian sebelum konsolidasi, investasi di anak akan dicatat dengan metode ekuitas sehingga penyusunan laporan konsolidasi. Nah, pendapatan dari investasi antar anak, antara Son dengan Toy dan Pop dengan Son, ini harus dieliminasi pada laporan konsolidasi. Itu ya, karena saling kepemilikan gitu ya. Nah, di sini ada pendekatan perhitungan laba bersih konsolidasi, ada 3 pendekatan di sini ya, untuk menghitung laba bersih tadi antara indirect holding
Jadi di sini kalau pendekatan ini adalah menentukan laba bersih konsolidasi dan membedakannya menjadi dua bagian. Jadi ada bagian pengendali atau controlling interest dan ada bagian non pengendali atau non controlling interest, ya. Nah, untuk penghitungan laba konsolidasi di sini ini penghitungannya adalah laba POP ya, laba POP sendiri dari soalnya mana ya, jauh sekali nih, di atas ya yang tabel tadi, itu adalah 100.000, kemudian ada tambahan 80% dari laba SUN, SUN itu labanya di laporannya SUN itu adalah 50.000 karena dia punya kepemilikan 80, berarti kalikan 80%, sehingga nilainya adalah 40%. Kemudian untuk toy sendiri, maka parent akan mengakui laba dari toy karena dia juga memiliki secara tidak langsung toy karena toy ini dimiliki oleh Sun, maka penghitungannya adalah 80% kali 70% kali labanya laba toy, di sini ada 40%. Ya, ada $40, $40.000 sehingga nilainya adalah 22.400 ya, sehingga laba konsolidasi ini kalau ditotal itu adalah 100.000 tambah 40.000 tambah 22.400 ketemunya 162.400 ya. Jadi POP sebagai induk akan memperoleh laba bersih konsolidasi sebesar 162.400 yang merupakan gabungan laba perusahaan induk dan laba dari anak dan cucu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu ya. Jadi nanti Anda kalau jadi akuntan perusahaan itu akan mengkonsolidasikan kepemilikan dari tadi ya antar anak perusahaan induk ke anak, anak ke perusahaan anaknya lagi gitu ya. Secara tidak langsung maka si perusahaan induk tadi akan memiliki mengendalikan juga si perusahaan cucu gitu ya. Itu namanya indirect holding. Di sini juga ada metode yang kedua. Metode yang kedua adalah pendekatan alternatif untuk dihitung menggunakan bagian laba menggunakan NCI, non controlling interest. Ini kan tadi disoalkan seperti ini ya, laba terpisah antara Pop Corporation 100.000, Sun-nya 50, Toy-nya 40, totalnya 190.000. Nah, di sini 190.000 ini nanti akan dikurangi dengan bagian laba pengendali. Sebenarnya kita akan menghitung laba ini ya, 162.400 ini. Kalau ini akan menghitungnya langsung dari persentase laba, ya kan? Laba masing-masing anak dan cucu. Tapi kalau di sini lihatnya dari NCI-nya, non controlling interest. Jadi ini hasilnya nanti juga sama, ya. Hasilnya adalah kita akan menghitung dari non pengendali terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah non pengendali untuk NCI ke TOY ya, dari Sun ke TOY itu kan 70%. Berarti NCI-nya adalah 30% ya, kali 40.000. 40.000 adalah labanya TOY ya. Sehingga nilainya adalah 12.000. Kemudian kepemilikan tidak langsung ya untuk NCI ini dari TOY melalui Sun ini adalah 80% ya. Berarti NCI-nya adalah 20% ya. Kemudian untuk NCI-nya ini dari mana? Dari 70%. Itu kan kepemilikan Sun ke TOY ya, 70%. Jadi 70 kali 40.000. Ketemunya $5.600. Ya. Kemudian ada non pengendali di Sun. Non pengendali di Sun artinya adalah parent memiliki Sun sebesar 80% kan, berarti NCI ke Sun itu adalah 20%. 20 kali labanya Sun 50.000, jadi ada 10.000. Totalnya adalah 27.600. 190.000 ini total labanya
induk dan anak dikurangi dengan total non pengendali, ketemunya adalah sama ya. Laba bersih konsolidasi untuk pengendali sebesar $162.400. Sampai di sini ada yang bingung? Saya rasa tidak ya. Kemudian untuk yang ketiga ini juga sama pendekatan penjadwalan. Nilainya ini sama ya 162.400 kalau dihitung labanya. Nah, yang tadi ini menggunakan pendekatan yang pertama nih pendekatan perhitungan laba bersih konsolidasi ya. Yang kedua menggunakan metode pendekatan alternatif ya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan laba rugi non pengendali, NCI ya. Kemudian yang ketiga adalah pendekatan penjadwalan atau schedule approach. Nah, di sini untuk schedule approach ini melalui langsung dihubungkan di sini ya, dihitungkan. Di sini ada laba terpisahnya sama tadi ya, POP 100, SON 50, TOI-nya 40, kemudian alokasikan laba dari TOI ke SAN. Jadi TOI ke SAN ini adalah 0,7 kali 30.000 ya. Sehingga nilainya adalah 28.000 ya tadi ya. Nah, kemudian sorry ini 40.000 maaf ini. Ini 40.000 yang ini ya. 40.000 ini dari TOI ini ya. Jadi maaf ini salah angka. Yang ini. Harusnya 40.000 0,7 kali 40.000 ketemunya 28.000. Nah, 28.000 ini ya kan? Ini kan harus dikeluarkan nih dari TOI, alokasikan dari TOI ke SAN karena yang beli adalah yang memiliki TOI itu adalah SAN sebesar 28.000. Nah, kemudian yang kedua adalah alokasikan laba dari SAN ke POP. Nah, SAN ini sendiri dia punya laba 62.000 dari mana? Dari 52.000 ditambah dengan labanya SAN ini tadi TOI ini. TOI ini kan ngirim laba ke SAN ya kan karena dimiliki oleh SAN si TOI ini dia store $28.000. Kemudian ditambahkan ya di sini ya dikalikan dengan 0,8. 0,8 itu apa? Kepemilikan POP ke SAN sebesar 80%. Sehingga transfer labanya di sini adalah 62.000. Sehingga di sini dikurangi 62.000, di POP-nya ditambah 62.400. Sehingga kalau kita hitung di sini 100.000 tambah 62.400 ketemunya adalah 162.400. Nilainya sama ya. Nilainya sama ketiga pendekatan di atas gitu ya. Nah, simpulannya jadi indirect method tadi itu memperkenalkan konsolidasi worksheet tadi ya untuk tahun 2017 di mana tujuannya tadi adalah mengeliminasi akun pendapatan investasi dan dividen antar perusahaan dan menyatukan aset kewajiban ekuitas di seluruh ekuitas. Nah, kemudian kita ke sini konsolidasi untuk worksheet ya dari POP corporation dan anak perusahaan. Jadi ini adalah data laporan keuangan sebelum eliminasi. Ini angkanya adalah pendapatan 100.000, 50, 40, kemudian total dikonsolidasikan sebesar 190.000. Pendapatan investasi tadi 62.400, SAN-nya adalah 28. Sehingga di sini harus ada eliminasi sebesar 94.000. Sehingga di sini untuk konsolidasinya tidak ada pendapatan investasi yang diakui, gitu ya. Kemudian karena tadi merupakan pembelian saham treasury ya, sehingga buyback. Jadi sebenarnya di sini tidak ada jumlah saham yang beredar.
Sehingga total pendapatan di sini adalah 162.400, untuk Sun 78.000 ya, di sini untuk Toy sendiri adalah 40.000, totalnya 190.000. Nah, kemudian untuk dividen yang diterima, di sini dividen yang diterima ini dari ini 24.000 ya. Kemudian ini kan 24.000 berarti dari mana? Dari Sun tadi ya, dari Sun. Kemudian kalau ini dari mana? Ini dari Toy. Jadi Toy pindahkan ke Sun, Sun pindahkan ke Pop gitu ya. Kemudian ini adalah neraca konsolidasi ya, neraca konsolidasi tadi gabungan dari keseluruhan ya. Investasi pada Sun ini dicatat sebesar 238,4 dari POP ya, kemudian dieliminasi ya sebesar 238,4 gitu ya. Kemudian di sini ada non controlling interest-nya juga sebesar ini ya, plus 190 dikurangi 595 gitu, sehingga total ekuitasnya adalah dan liabilitas sebesar 785, ini sama dengan total asetnya. Kemudian kita akan ke mutual holding ya. Jadi ini sebenarnya adalah jurnal untuk kalau kita lihat dari sisi non pengendali ya. Kita akan ke sini. Oh, ini ada indirect holding untuk analisis konsolidasian net income untuk successive years. Jadi di sini membahas kepemilikan tidak langsung dari tahun ke tahun, nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada tahun 2018, nanti hitungannya juga sama ya. Di sini langkah-langkahnya ada. Nah, kemudian kita akan ke mutual holding. Nah, ini dia yang namanya mutual holding atau kepemilikan saling atau kepemilikan silang ya. Saling memiliki atau kepemilikan silang. Nah, pada kepemilikan mutual holding ini, perusahaan induk dan perusahaan anak itu saling memiliki satu sama lain. Nah, hubungan ini dianggap sebagai mutual holding atau cross ownership. Ya, biasanya di sini akan sedikit rumit ya. Misalkan di sini adalah contohnya di sini untuk Pop Corporation memiliki 80% saham Sun Corporation dan Sun Corporation memiliki 10% saham Pop Corporation. Ya. Jadi Sun punya 80% sahamnya Pop, punya 80% saham Sun. Nah, Sun itu punya 10% sahamnya Pop. Ya, kalau tadi indirect holding kepemilikan tidak langsung di mana kalau induk memiliki saham anak, anak memiliki saham cucu, maka induk dianggap sebagai pemilik saham cucu, gitu ya. Kalau dia memiliki lebih dari 51%. Ya. Kemudian di sini untuk contoh ini, contoh untuk mutual holding, ya. Jadi bedakan ya antara indirect holding dengan mutual holding. Nah, kalau mutual holding ini kedua perusahaan beroperasi secara independen dan tidak ada perusahaan lain. Namun karena kepemilikan silang, jadi Sun memiliki bagian juga dari Pop, maka kepemilikan efektif Pop terhadap dirinya sendiri muncul secara tidak langsung melalui Sun. Ya. Jadi untuk dampak kepemilikan silang ini ada dua konsekuensi ya dalam penyusunan laporan konsolidasi. Yang pertama, saham yang dimiliki oleh anak dalam induk tidak dianggap sebagai saham beredar. Jadi ini kalau si anak punya sahamnya induk, maka itu bukan saham beredar karena ditarik kembali oleh anak. Berarti namanya saham treasury, saham yang dibeli kembali atau buyback ya. Kemudian
mmm, bagian ekuitas yang dimiliki oleh Sun pada POP akan dikurangi dari ekuitas konsolidasian. Karena ini bukan saham beredar, tapi malah membeli, saham kembali. Jadi menarik saham dari, pasar, ya. Yang kedua, ini adalah penghitungan kepemilikan efektif akan menjadi kompleks di mana perusahaan parent di sini memiliki perusahaan anak 80% dan, si perusahaan anak ini memiliki perusahaan induk 10%. Nah, maka sebagian dari kepemilikan POP terhadap Sun ini berputar kembali ke dirinya sendiri. Jadi balik ya, sahamnya membalik ke induk perusahaan juga. Nah, di sini penghitungannya menggunakan, rumus, matematis, geometrik ya. Jadi di sini ada geometrik. Perhitungan kepemilikan efektifnya jika POP memiliki 80% saham Sun, Sun memiliki 10% saham POP, maka untuk kepemilikan efektif POP atas Sun, jadi kepemilikan induk atas anak adalah mengikuti deret deret geometrik. Deret geometrik itu adalah kalau Anda ingat di rumus matematika, ini kalau masuk di sini adalah, contohnya adalah yang dipangkatkan ya, eee seperti ini. Ini di sini kan 0,8 tambah 0,8 kali 0,1 tambah 0,8 kali 0,1 kuadrat tambah 0,8 kali 0,1 pangkat 3 tambah 0, nah seperti itu terus itu adalah deret geometrik. Nah kemudian karena, rangkaiannya tak terhingga dengan rasio 0,1 maka di sini hasilnya adalah seperti ini. Rumusnya ya rumusnya menjadi kalau deret geometrik ini di disimpulkan, itu akan jadi rumus 0,8 dibagi dengan 1 min 0,8 kali 0,1. 0,8 itu adalah sebentar saya minum ya. 0,8 tadi adalah kepemilikan parents ya, atas Sun. 0,8 dibagi dengan 1 min 0,8 kepemilikan parent kali 0,1. 0,1 itu apa? 0,1 adalah kepemilikan Sun terhadap parents ya, kepada induk perusahaannya. Sehingga nilai kepemilikannya total itu adalah 86,96% ya. Nah, sehingga di sini artinya POP secara efektif memiliki 86,96% dari Sun. Ya, jadi perusahaan induk itu memiliki 86,96% perusahaan anak. Sedangkan sisanya 13,04 ini dimiliki oleh pihak non pengendali atau non controlling interest (NCI). Nah, artinya sebagian kecil dari kepemilikan berulang ini akan meningkatkan persentase pengendalian POP atas Sun. Jadi kalau tadi POP itu punya 80% ya, kemudian si Sun punya, otomatis dia akan menambah kepemilikan karena sahamnya balik, ya kan? Artinya sebagian kecil kepemilikan berulang ini meningkatkan persentase pengendalian dari induk atas anak perusahaan. Nah, implikasi terhadap konsolidasiannya, maka investasi Sun pada POP itu harus dihapus ya terhadap ekuitas POP yang bersesuaian. Jadi dieliminasi sehingga saham POP yang memiliki saham POP yang dimiliki oleh Sun sebesar 0,1% tadi, 0,1 atau 10% itu tidak lagi dianggap sebagai saham beredar. Jadi ini dikurangkan dari ekuitas konsolidasi karena dia sebagai saham treasury. Ingat, saham treasury itu adalah saham yang dibeli kembali oleh perusahaan sebagai si penerbit saham, ya. Kalau dibeli kembali atau buyback, dan ini banyak sekali dilakukan di perusahaan-perusahaan publik kita ya, sampai kalau mereka akan melakukan buyback, biasanya mereka akan menjatuhkan harga saham dengan
isu atau informasi yang sifatnya strategis untuk bisa menurunkan. Jadi dengan memberikan bad news, nah orang-orang akan menjual sahamnya sehingga harganya turun. Nah, saat itulah mereka akan melakukan buyback saham, gitu ya. Membeli saham kembali dengan harga yang murah. Sehingga di sini untuk eliminasinya adalah debitnya itu modal saham dan laba ditahan, modal sahamnya POP, laba ditahannya POP, kreditnya adalah investasi Sun pada POP. Kemudian untuk perhitungan laba konsolidasi dalam kasus mutual holding di sini, itu akan menggunakan rumus ini juga ya, nanti akan menggunakan perhitungan eliminasi. Mungkin Anda sudah terbiasa dulu saat SMA dan juga saat semester 1 mengambil matematika, ini ada persamaan matematis ya. Kita juga akan menggunakan persamaan matematis ini untuk menghitung laba konsolidasi dalam kasus mutual holding. Jadi di sini untuk perhitungan laba konsolidasi ini memerlukan pendekatan simultan karena POP mengakui laba investasi dari Sun dan Sun juga mengakui laba investasi dari POP. Nah, keduanya ini saling mempengaruhi atau interdependent earning. Jadi labanya itu saling mempengaruhi, kait. Sehingga di sini digunakan persamaan seperti ini. Kalau dirumuskan, ini ya, kalau dirumuskan, ini adalah IP itu adalah interest IP itu pendapatan investasi POP ya. Ada IS pendapatan investasi Sun ya. Jadi investasi Sun dan investasi POP. Nah, tadi berdasarkan kepemilikannya ini adalah 80% memiliki Sun sehingga di sini adalah rumusnya investasi dalam investasi maksudnya pendapatan investasi untuk POP itu adalah 0,8 0,8 0,8 dikalikan dengan IS ditambah dengan SL, di mana SL ini adalah laba operasional dari S. S itu Sun, ya. L ini laba operasionalnya. Nah, untuk IS sendiri tadi kan memiliki investasi dalam Sun. Sun itu tadi memiliki 10% saham P. Sehingga di sini dibuatlah persamaan sederhananya adalah 0,1 dikalikan IP ditambah dengan PL. Ya, di sini untuk PL ini adalah laba dari parent. Kemudian dengan menyelesaikan kedua persamaan maka kita akan melihat nilainya. Jadi pernyataan di bawah ini nanti kita akan lihat sama-sama ya di sini ya. Oke. Nah, keterkaitan dengan standar akuntansi di sini untuk kepemilikan silang atau mutual holding, kepemilikan timbal balik antar ekuitas induk dan anak tidak boleh diakui sebagai aset atau investasi. Ini sesuai dengan PSAK 15 dan International IAS ya, International Standard ya, nomor 28. Itu paragraf 37 itu tidak boleh diakui sebagai aset dan investasi. Kemudian eliminasi investasi antar perusahaan ini dilakukan pada semua saldo investasi antar entitas pada grup termasuk kepemilikan silang juga harus dihapuskan. Sehingga untuk saham anak pada perusahaan induk di sini yang dimiliki oleh anak perusahaan ini harus dikurangkan dari ekuitas konsolidasi. Jadi bukan diakui sebagai aset tapi dia itu mengurangi ekuitasnya karena di sini berupa saham treasury, saham yang dibeli kembali oleh si penerbit saham, gitu ya. Nah, kemudian digunakan
metode simultan, jadi persamaan simultan nanti ya, kita akan lihat persamaan ini akan digabungkan, dieliminasi. Misalkan tadi untuk, pendapatan investasi P, kita akan menghitung dari persamaan ini digabungkan ya. IS ini akan masukkan ke IS yang ada di persamaan atas ini, gitu ya. Kita lihat nanti ada rumus matematisnya. Ini digunakan untuk menghitung bagian laba ketika dua entitas saling memiliki saham agar tidak terjadi penggandaan pendapatan. Gitu ya. Nanti silakan dibaca untuk prinsip dasar di sini ya, ada tulisannya Group Financial Statement show present the parent and its subsidiaries as a single economic entity. So, Group Financial Statement itu harus ditampilkan ya bahwa induk dan anak-anak perusahaannya itu sebagai satu single unit entitas ekonomi gitu ya. Nah, di sini untuk contoh dari mutual holding ini misalkan Pop Corporation ini memiliki Pop ya atau parent ya. Untuk memudahkan, Pop Corporation memiliki 80% saham anak perusahaan. Nah, anak perusahaan memiliki 10% saham Pop Corporation. Keduanya beroperasi sepanjang tahun tanpa ada transaksi tambahan saham. Nah, tujuan di sini untuk menghitung ini adalah menghitung laba bersih konsolidasi serta bagian kepemilikan efektif untuk pengendali dan non pengendali dengan memperhatikan kepemilikan silang tersebut ya. Jadi kalau ada mutual holding, maka kita akan penghitungan labanya ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk informasi dasar yang ada untuk kasus mutual holding ini adalah di sini berikut ini adalah laba operasi sebelum pendapatan investasi. Untuk perusahaan parentnya adalah $100, kemudian perusahaan anaknya adalah $50. Nah, di sini tidak ada dividen yang dibayar selama tahun berjalan. Jadi tidak ada pengurangan atas laba, gitu ya. Nah, masalah utama saat mengakui laba investasi ini adalah POP mengakui laba investasi dari Sun sebesar 80% dari Sun. Sun mengakui labanya 10% dari POP karena kepemilikan masing-masing. Nah, kedua pengakuan tersebut saling bergantung serta digunakan persamaan simultan ya untuk menentukan pendapatan sebenarnya bagi kedua entitas. Kita lihat persamaan simultannya. Nah, ini untuk POP. Kalau kita mau menghitung nilai dari labanya POP, berapa sih pendapatan investasi POP? Maka kita akan ambil tadi ya rumusnya adalah pendapatan investasi POP itu 0,8 kalikan S ditambah dengan pendapatan investasi Sun. S itu adalah laba operasional Sun. Ya, laba operasional Sun itu sudah ada ya tadi ya 50. Nah, untuk Sun ini sama ya. Pendapatan investasi Sun itu adalah 0,1 kali parent ditambah dengan laba parent. Ya. Nah, kita akan tadi laba operasional POP adalah 100, tadi laba operasional Sun itu 50, sudah ada semuanya ya. P-nya 100, S-nya 50. Nah, kemudian langkah penyelesaian persamaan adalah dengan mensubstitusikan. Substitusi kalau kita mau menghitung IP, berarti kita masukkan IP ini ya. IP ini ya, IS ini ke dalam IP ya. Berarti kita masukkan substitusi IP sama dengan 0,8 dalam kurung S ditambah dengan masukkan ini. 0,1 dalam kurung P plus IP dalam kurung gitu ya. Nanti akan ketemu seperti ini ya kan? 0,8 tambah ini apa? S ditambah IS. IS itu adalah 0,1 dalam kurung P plus IP. Di mana S itu Sun itu adalah labanya Sun itu tadi sudah ditulis 50. Labanya parent itu adalah 100. Nah, kita akan substitusi ini dengan persamaan matematika. Ya, 0,8 kali 50 tambah 10 ini berapa nih? Tambah 0,1. Kita satukan ininya dulu ya. P-nya
IP sama dengan 48 ya. 8 kali 6, 60 ya. 0,8 kali 60 adalah 48. Kemudian di sini ada 0,1 IP kali 0,8. Itu adalah 0,08 IP. Nah, kita pindahkan IP ini ke kiri semua ini. Masih ingat ya persamaan matematika? Jadi IP ini adalah investasi ya dalam P ini dikurangi 0,08 sama dengan 48. Berarti 0,922 IP sama dengan 48. Berapa IP-nya? Nah, IP-nya adalah 52,17 dolar. Itu ya. Jadi di sini pendapatan investasi POP itu adalah sebesar 52,17%. Ya. Nah, kemudian yang kedua juga lakukan substitusi dengan sama, tapi ini tidak dilakukan langkah-langkahnya ya, ini langsung ketemu, Anda bisa hitung sendiri. Berarti kalau IS ini adalah Anda masukkan di sini ke persamaan yang sama tadi ya di atas, disubstitusi. Nah, ternyata di sini ketemunya adalah 15,22. Langkahnya sama seperti yang di atas, substitusi. Sehingga diketahui bahwa untuk labanya ini ya, disimpulkan laba operasional adalah 100 untuk POP 100, kemudian pendapatan investasi yang tadi dihitung dengan substitusi rumus itu adalah 52,17, sehingga total laba dari perusahaan induk adalah 152,17 dolar. Sehingga untuk Sun sendiri, perusahaan anak, ini ada 50. Nah, kemudian ada pendapatan investasi 15,22. Nah, 15,22 ini berarti ditotalkan. Total labanya Sun adalah 65,22. Nah, setelah itu di sini adalah melakukan eliminasi ya. Eliminasi untuk konsolidasi ya, di sini adalah dengan melakukan eliminasi apa? Nah, di sini eh, pendapatan investasi di debit, kemudian pendapatan investasi ini ya, POP dan Sun di debit ya, 52,17, yang Sun 15,22, kemudian investasi POP pada Sun, investasi Sun pada POP. Ya, jadi ini akan menghilangkan ya di konsolidasian laporan di neraca konsolidasian. Kemudian eliminasi saldo investasi antar perusahaan terhadap modal saham. Ya, jadi di sini debitnya adalah modal saham, kreditnya adalah investasi silang atau mutual holding tadi. Tujuannya ini agar kepemilikan eksternal yang tersisa dalam laporan konsolidasi. Jadi kepemilikan internal sudah tidak diakui lagi. Kemudian untuk penghitungan laba konsolidasi di sini untuk laba total grup ya, tadi ada 152,17 ditambah dengan 65,22, ketemunya adalah 217,39. Dikurangi laba ganda yang berasal dari investasi silang. Ya, sebesar 67,39. 67 tadi sudah dihitung ya. 67,39 ini adalah yang Anda tadi menghitung eliminasi tadi, substitusi tadi, 52 tambah 15 ya. Total laba di sini. Kemudian sehingga di sini untuk kepemilikan efektifnya dari hubungan di atas, POP memiliki 80% Sun dan si anak itu juga memiliki 10% POP. Kepemilikan efektifnya dihitung dari rumus yang tadi sudah kita lihat juga ya di sini. Nih, 0,8 dibagi 1 min 0,8 kali 0,1 ini berarti pemilikan parent ke anak perusahaan sebesar 86,96%. Berarti dia memiliki kepemilikan mayoritas. Kemudian dari Sun ke POP ini adalah 0,1 dibagi 1 min 0,8 kali 0,1, 10,87%. Jadi
Ini untuk bagian pengendali adalah 86,96%, kemudian untuk bagian non pengendali desain adalah 13,04%, gitu ya. Karena, Sun ini, di sini untuk non pengendalinya 13,04, sisanya dari 100 min 86,96. Nah, implikasinya di sini ya dari, mutual holding tadi, ya, saham POP yang dimiliki oleh Sun akan dikurangkan dari ekuitas konsolidasi ya, sesuai dengan PSAK 1 ya, atau IAS 12 dan, 33. Kemudian untuk pendapatan investasi silang tadi dihapus dari laba konsolidasi. Kemudian penentuan kepemilikan efektif ini berdasarkan konsep restrictive ownership. Kemudian penyajian kepentingan non pengendali merupakan bagian dari ekuitas terpisah dari pengendali. Gitu ya. Nah, di sini ada lagi kasus untuk mutual holding with indirect ownership. Jadi ini lebih kompleks lagi, kepemilikan, mutual ya, saling memiliki kepemilikan silang, tapi hubungannya tidak langsung. Jadi kombinasi indirect, holding tadi dengan mutual holding. Jadi di sini mutual holding with indirect ownership. Jadi di sini untuk kepemilikan, silang atau saling ya, mutual holding, menjadi lebih kompleks ketika hubungan kepemilikan ini tidak terjadi hanya induk anak, tapi juga melibatkan anak-anak perusahaan yang lain. Jadi ini lebih kompleks lagi ya, struktur kasusnya, ya. Jadi ini sebenarnya juga akan menciptakan, jaringan kepemilikan yang bertingkat, di mana setiap entitas dalam grup juga akan memiliki saham satu sama lain. Kita lihat contohnya ya. Misalkan di sini, ini kita, section yang penjelasan terakhir ya dari bab ini. Lumayan, sebenarnya menarik, hanya memang agak sedikit complicated ya. Di sini untuk, struktur dan contoh kasus dari, mutual holding pada kepemilikan tidak langsung di sini POP Corporation memiliki 80% saham anak perusahaan, kemudian anak perusahaan memiliki 40% saham Toy Corporation, dan Toy Corporation memiliki 20% saham Sun Corporation, gitu ya. Jadi di sini ada POP punya, saham di Sun memiliki 40 sahamnya Toy, dan Toy ini juga punya saham Sun. Jadi saling kepemilikan antara Toy dan Sun. Sehingga di sini POP juga otomatis kan sebagai induk perusahaan, dia akan memiliki Sun dan Toy. Bagaimana pencatatannya? Nah, ini di sini akan lebih kompleks ya. Jadi di sini, menggunakan persamaan-persamaan matematika lagi ya di sini. Eee, di sini P POP, Sun, T ini, simbolnya ya. Kemudian A ini adalah hubungan antara POP ke Sun, jadi rumus matematika geometris tadi, tapi ini karena bentuknya adalah, melibatkan 3 ya, anak dan anak yang lain ya, subsidiaries-nya lebih dari 1. Di sini ada A, B, C. Kalau tadi kan cuma A, B, ya kan? Sehingga rumus geometriknya pun juga menjadi berbeda. Rumus geometriknya di sini, ini adalah, eee, rumusnya adalah ini ya, karena rumus geometrik untuk kepemilikan efektif kan ini panjang ya, tak terhingga. A kali B kali C pangkat 3A kali B kali C pangkat 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau disimpelkan ini adalah A dibagi 1 min B kali C, ya. Sehingga kepemilikan sebenarnya di sini untuk, eee, di sini P ya, kepemilikan PS-nya, parent terhadap Sun di sini adalah 86,96%. Nah, kemudian kepemilikan P terhadap T di sini ya, itu adalah A kali B dibagi dengan 1 min B kali
C. A kali B itu karena ada kepemilikan di 0,8 dan di B. Ya, Sun ke Toy punya 4, jadi 0,4. Jadi si B ini atau Sun ini punya 40%. Kemudian dibagi dengan 1 min B kali C. Ya, B kali C itu adalah berapa? B kali C 0,4 kali 0,2. Gitu ya. Sehingga kepemilikan dari parent kepada toy itu adalah 34,78%. Maka di sini Pop secara efektif juga memiliki toy dan juga Sun. Gitu ya. Sebesar berapa? Sebesar 86,96 dari Sun-nya. Kemudian kalau dari toy melalui Sun, ya secara tidak langsung dia punya 34,78%. Gitu ya. Sehingga di sini untuk menghitung labanya juga sama ya penyelesaiannya, sama seperti ini. Ini tinggal dimasukkan ke persamaan masing-masing, disubstitusi, nanti akan ketemu IS ya, jadi investasi pada Sun, kemudian juga pada Toy di sini ya, 17,39, ini 13,48 ini ya. Sehingga di sini eliminasi pendapatan investasi internal ini ada sebesar 53,91 tambah 17,39 tambah 13,48. Ketemunya adalah 84,78 ya. Kemudian di sini kalau dari laba konsolidasiannya ini adalah sama ya dengan laba bersihnya sebesar 100 plus 50 plus 30. Oke. Nah, kemudian dilakukan jurnal eliminasi. Gitu ya. Nah, itulah tadi apa namanya? Terkait dengan kepemilikan yang tidak langsung. Tadi mutual tapi tidak langsung juga. Nah, kemudian di sini ada kasus yang selanjutnya. Ini adalah kalau entitas dalam satu kelompok saling memiliki saham, terjadi mutual holding, tapi di sini saham induk yang dimiliki oleh anak perusahaan, di sini ya, parent stock held by subsidiary. Jadi anak perusahaan ini memiliki saham induk. Ya. Saham induk ini contohnya adalah kalau PAM Corporation ya memiliki 90 saham Sun Corporation dan Sun memiliki 10. Nah, dengan demikian Sun ini anak perusahaan PAM tapi PAM juga memiliki saham induknya sendiri. Sehingga di sini laporan konsolidasinya juga saham 10% PAM yang dimiliki oleh Sun ini tidak boleh ditampilkan dalam dianggap sebagai saham yang outstanding atau saham beredar. Ya, sehingga di sini harus dimasukkan sebagai treasury stock juga. Oke ya, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu untuk materinya. Sampai di sini. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan latihan soal ya. Nanti mohon bantuan Eli untuk membagi latihannya, latihan soalnya. Untuk ini mungkin besok masing-masing satu aja ya, satu soal aja. Tapi semua kelompok presentasi. 6 kan ya, 6 kelompok? Iya. Jadi ada Betul. yang analisis laporan keuangannya 1. Lainnya latihan soal. Kemarin kan sudah presentasi semua berarti ya Eli ya? Sudah Bu, sudah semua. Iya, berarti besok karena kita full besok latihan untuk indirect holding dan mutual holding ini. Jadi Eli bagi ada yang indirect holding dan mutual holding ya, dibagi
kasusnya? Soalnya? Oh, masing-masing 2 aja, 1 pertanyaan, 1 exercise, ya. Terus, untuk yang ini, eee, satu kelompok analisis laporan keuangan. Ya, oke. Atau 2 deh, 2 laporan keuangan berbeda. Ya, terkait dengan tadi, indirect holding dan mutual holding. Saya akan kirimkan, materinya ke grup ya. Materi hari ini ke grup. Kemudian untuk yang terakhir sebelum, saya tutup, saya akan berikan Teraversa, ya. Saya akan share Teraversa dan sekalian silakan untuk melakukan presensi masing-masing. Kemudian, yang sudah presensi silakan boleh live ya, live room. Saya, ucapkan terima kasih, mohon maaf sekali saya